Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah aktivitas yang mampu menaikkan kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, sekaligus menyenangkan. Tidak peduli seberapa pendek atau lama perjalanan kita akan lebih menikmatinya jika kita merasa nyaman. Merasa nyaman saat bersepeda tidak hanya membuat bersepeda menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan, tetapi juga dapat mencegah cedera dan bahkan menguntungkan performa kita. Kita tidak mungkin bisa bersepeda dengan cepat jika punggung dan leher kita sakit, karena kita menggunakan stang yang salah misalnya. Tapi seperti apa sepeda yang nyaman itu? Ada beberapa faktor yang membuat sepeda nyaman untuk dikendarai. Langkah termudah untuk mendapatkan sepeda yang nyaman adalah kita pergi ke toko sepeda, bukan membeli sepeda secara online, dan mencoba satu persatu sepeda yang kita inginkan. Untuk memastikan bahwa sepeda sudah sesuai dengan tinggi dan tipe tubuh kita, memilih ukuran frame yang tepat adalah setengah dari pertempuran. Ingatlah bahwa baik sepeda jalan raya maupun MTB tidak dibuat untuk kenyamanan. Jika kita ingin perjalanan yang nyaman untuk bepergian, pertimbangkan untuk menggunakan sepeda yang biasa dikenal sebagai sepeda cruiser atau sepeda kota. Tetapi sayangnya, jenis sepeda ini tidak terlalu diminati oleh pesepeda pada umumnya. Sepeda jalan raya atau road bike dibuat untuk bersepeda jarak jauh dengan permukaan jalan yang mulus. Sepeda gunung dibuat untuk bersepeda di permukaan yang kasar. 1. Posisi berkendara yang tepat. Bersepeda itu tampak mudah. Naik ke sadel sepeda, kemudian putar pedalnya, selesai. Memang benar, itulah yang kita lihat tentang bersepeda. Duduk dan kayuh. Dan kita tidak merasakan ketidaknyamanan bila kita hanya bersepeda 5 hingga 10 menit. Tetapi bila kita sudah bersepeda 30 menit ke atas, barulah kita merasakan ketidaknyamanan karena posisi duduk kita. Ketika menggunakan sepeda gunung yang menggunakan flat bar, posisi pergelangan tangan kita sudah tidak alami. Posisi pergelangan yang alami adalah untuk genggaman tangan yang vertikal. Coba kita bentangkan tangan kita ke depan. Kedua telapak tangan akan menghadap ke bagian dalam. Nah, untuk memegang grip flat bar yang horizontal, kita harus memutar sedikit pergelangan tangan kita. Bersepeda dengan posisi pergelangan tangan yang sedikit terputar dapat menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan. Demikian juga dengan posisi badan kita. Bersepeda dengan punggung yang tegak membuat kita nyaman ketika bersepeda. Posisi yang tegak ini hanya kita dapatkan dari sepeda dengan jarak antara sadel dan genggaman tangan yang pendek, atau ketinggian posisi genggaman tangan lebih tinggi dari ketinggian sadel. Karakter ini hanya kita dapatkan dari sepeda kota, apakah itu sepeda lipat atau sepeda cruiser. Sedangkan setup default dari sepeda gunung, apalagi sepeda jalan raya, yang posisi genggamannya beberapa sentimeter di bawah ketinggian sadel, membuat posisi bersepeda kita akan membungkuk. Semakin kita harus membungkuk, semakin tidak nyaman kita bersepeda. Kita akan merasakan ketidaknyamanan pada bagian pinggang, bahu, dan khususnya telapak tangan bila bersepeda lebih dari 30 menit. Memang, setup default tersebut bisa kita ubah dengan menaikkan ketinggian handlebar. Tetapi itu artinya kita mengabaikan fungsi utama dari kedua jenis sepeda ini. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, khususnya sepeda yang menggunakan drop bar, posisi handlebar yang lebih tinggi dari sadel terlihat lucu. 2. Tekanan ban yang tepat. Tekanan ban penting untuk kenyamanan, tetapi itu tergantung pada jenis jalan. Kita harus menemukan keseimbangan yang tepat antara kondisi permukaan jalan dan kecepatan. Ban dengan tekanan yang keras akan membuat kita merasakan setiap gundukan di jalan. Dan ban yang lunak akan membutuhkan banyak tenaga untuk mempertahankan kecepatan. Apa yang paling nyaman tergantung pada preferensi pribadi kita.
Tekanan ban untuk sepeda gunung berkisar dari 22 hingga 35 psi atau 1,5 hingga 2,4 bar. Tekanan ban sepeda jalan raya berkisar dari 80 psi atau 5,5 bar hingga 130 psi atau 9 bar. Apa yang tepat untuk kita adalah sesuatu yang harus kita alami sendiri. Bersepeda di jalur dengan permukaan yang tidak rata, seperti jalan berbatu atau makadam, dengan tekanan ban yang tinggi, membuat tubuh merasakan getaran yang keras yang berefek pada ketidaknyamanan bersepeda. Menggunakan ban dengan tekanan yang rendah pada permukaan jalan yang mulus akan meningkatkan gaya gesek ban, dan pada akhirnya kita membutuhkan power yang lebih besar untuk melaju pada kecepatan yang sama, yang ujung-ujungnya membuat kita cepat merasakan kelelahan. 3. Suspensi. Suspensi sangat bagus untuk meredam gundukan di jalan, terutama bagi pesepeda yang menggunakan sepeda gunung ketika bersepeda di jalur single track yang memiliki permukaan yang tidak rata. Tetapi perjalanan bersepeda kita tidak selalu berhadapan dengan jalur yang tidak rata. Kadang-kadang kita juga harus melewati jalur dengan permukaan yang keras dan mulus, seperti jalan aspal. Menggunakan sepeda yang dilengkapi dengan sistem suspensi di jalan yang keras dan mulus akan menguras tenaga kita akibat efek bobbing. Efek bobbing adalah efek di mana sebagian tenaga yang kita kerahkan pada pedal, sebagian terserap oleh pergerakan turun naik suspensi, sehingga mengurangi tenaga yang kita kerahkan untuk memutar pedal. Untuk mengurangi efek bobbing tersebut, kebanyakan sepeda gunung yang menggunakan suspensi yang dapat dikunci, sehingga pesepeda bisa mengaktifkannya ketika bersepeda di jalan dengan permukaan yang kasar dan berbatu, dan menonaktifkannya saat kita berada di jalan dengan permukaan yang keras dan mulus. 4. Handlebar. Tergantung pada jenis bersepeda yang kita lakukan, handlebar yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kenyamanan. Sepeda gunung biasanya menggunakan flat bar dengan konstruksi yang melintang secara horizontal dan lebar. Sedangkan sepeda jalan raya biasanya menggunakan jenis drop bar dengan posisi genggaman tangan yang alami, posisi genggaman yang vertikal, dengan banyak posisi genggaman yang bisa kita lakukan. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, posisi genggaman tangan yang vertikal membuat pergelangan tangan kita pada posisi yang alami, sehingga mengurangi potensi cedera pada pergelangan tangan. 5. Saddle. Meskipun nyeri saddle tidak dapat dihindari, memilih saddle yang tepat adalah penting. Saddle adalah titik kontak terbesar pada sepeda. Jika kita bersepeda untuk jarak lebih jauh dan durasi bersepeda yang lama, tentunya kita membutuhkan saddle yang berkualitas tinggi. Tentunya, saddle yang berkualitas tinggi itu tergantung pada jenis sepeda dan bagaimana kita mengendarainya. Untuk bersepeda keliling kota dengan posisi duduk yang lebih tegak, kita membutuhkan saddle yang lebih empuk dan lebar pada bagian belakang saddle. Tetapi untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi, di mana putaran kaki kita yang lebih cepat, dan kadang-kadang kita tidak benar-benar duduk karena tekanan kaki pada pedal, maka saddle yang kita butuhkan adalah yang memiliki hidung yang lancip untuk mengurangi gesekan antara paha bagian dalam dengan saddle. Dengan alasan ini, maka saddle sepeda gunung dan sepeda jalan raya biasanya memiliki lebar belakang saddle yang lebih sempit dengan hidung yang lebih kurus. 6. Ukuran frame sepeda. Tidak semua orang memiliki ukuran yang sama. Bahkan untuk orang yang memiliki tinggi badan yang sama, kadang-kadang memiliki panjang kaki yang lebih panjang atau lebih pendek, sehingga mengharuskan kita untuk memilih ukuran frame yang berbeda. Faktor terpenting dalam hal kenyamanan bersepeda adalah ukuran sepeda yang tepat. Ini berlaku untuk semua jenis sepeda, termasuk sepeda gunung dan sepeda jalan raya. Ada alat yang tersedia secara online yang dapat membantu kita untuk menentukan ukuran frame yang sesuai dengan kita. Tetapi menentukan ukuran yang sudah pas dengan tubuh kita masih berisiko mendapatkan sepeda yang salah ketika kita membeli sepeda secara online. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijak adalah membeli sepeda secara offline. Datangi toko sepeda dan coba beberapa ukuran frame yang berbeda,
sehingga kita bisa merasakan apakah ukuran rem tertentu nyaman untuk kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.